Mahkamah Konstitusi belum lagi ketok palu soal gugatan uji materi sistem pemilu. Tapi, rumor yang disebarkan mantan Wakil Menkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana soal MK yang akan menyetujui pemilu sistem proporsional tertutup menuai beragam respons. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi lewat akun Twitter pribadinya. SBY menulis, pertanyaan pertama kepada MK, apakah kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS atau daftar caleg sementara baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik. Senada dengan SBY, Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar menilai, selain bisa berdampak pada kepercayaan publik, perubahan sistem pemilu di tengah tahapan yang sedang berjalan bisa merugikan ratusan ribu calon legislatif yang sudah memulai langkah politik. Jadi kalau seandainya tiba-tiba nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi berubah dengan yang sekarang, ya, saya kira itu akan menimbulkan implikasi yang tidak kecil. Ya, kita akan ulang lagi semua. Masyarakat kita harus membutuhkan waktu yang cukup lama, mensosialisasikan itu nggak mudah loh, ya, berubah sistem gitu. Dan ini bisa menimbulkan ketidakpastian. Masyarakat nanti jadi nggak percaya gitu loh. Ya, ini yang mana yang benar sebenarnya? Hari ini aturannya begini, kemarin aturannya begitu, besok berubah lagi aturan dan segala macam gitu. Sementara itu, terlepas dari isu bocornya putusan Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan tetap kukuh. Pemilu proporsional tertutup adalah sistem yang terbaik demi menghasilkan anggota DPR yang berkualitas. PDIP juga siap untuk menghadapi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi. Produk dari sistem proporsional terbuka ini yang melahirkan DPR-DPR yang juga menjadi bagian dari kritik masyarakat dan juga teman-teman pers. Kualitas di parlemen kita, baik itu dalam pembahasan undang-undang, rancangan undang-undang, kemudian pembahasan anggaran dan juga pengawasan terhadap pemerintah. Kualitasnya kan jauh mengalami penurunan gitu ya. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menilai Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengubah sistem pemilu untuk 2024 di tengah jalan karena dampaknya yang akan sangat kompleks. Perubahan sistem pemilu dari terbuka ke tertutup itu kalau mau diberlakukan di 2024 dan hanya mengubah soal terbuka tertutupnya, itu akan berimplikasi kepada 20 lebih pasal-pasal dalam undang-undang pemilu. Dan tidak mungkin itu dilakukan MK mengubah lebih dari 20 pasal itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu juga tidak dimohonkan oleh pemohon. Akan berpengaruh kepada metode kampanye, akan berpengaruh kepada proses verifikasi calon, kemudian berpengaruh juga pada proses rekapitulasi, berpengaruh pada proses penegakan hukum. Pertanyaannya, apakah semua itu mau diubah dengan putusan MK? Atau nanti pasca putusan MK akan dilakukan dulu perubahan undang-undang di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan. Nah, ini implikasi-implikasi yang saya yakin Hakim Konstitusi memikirkan ini. Polemik gugatan sistem pemilu ke Mahkamah Konstitusi ini bergulir sejak akhir 2022 lalu. Sejumlah alasan terkait gugatan sistem pemilu diantaranya, sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak 2004 dinilai rumit dan menghabiskan anggaran yang besar. Satu-satunya fraksi di DPR yang mendukung kembali ke pemilu sistem proporsional tertutup hanya fraksi PDI Perjuangan. Sementara 8 fraksi lainnya kompak membuat pernyataan sikap menolak pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos lambang partai. 8 fraksi tersebut mendukung sistem proporsional terbuka, yakni fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Sistem pemilu proporsional tertutup digunakan pada pemilu 1955, pemilu pada era Orde Baru, hingga pemilu 1999, di mana pemilih hanya mencoblos parpol saja tanpa nama caleg di surat suara. Sejak pemilu 2004 hingga 2019, Indonesia beralih menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung caleg pada surat suara. Tim Liputan, Kompas TV.